Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menikmati saat teduh menjelang istirahat kita. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, sehingga sampai malam hari ini Tuhan memberkati kami. Sebentar kami akan beristirahat, namun kami rindu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan perlengkapi dengan segala kelengkapan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang dikatakannya semua seturut dan sekehendak sesuai dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai dasar renungan kita, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu memberi yang terbaik. Saudara yang terkasih, kita semua pasti tahu bahwa salah satu karakter dari umat Kristen yang notabene merupakan pengikut Kristus adalah kasih. Dan di dalam kasih terdapat unsur yang dinyatakan dalam hal memberi. Entahkah memberi sesuatu yang berupa materi, seperti misalnya barang atau benda, atau uang, dan juga pemberian berupa non-materi, misalnya perhatian, tenaga, ide atau gagasan, dukungan, doa, dan sebagainya. Namun demikian, benarkah setiap orang Kristen lebih suka memberi daripada menerima? Sebenarnya jika boleh jujur, sudah menjadi sifat dasarnya, manusia akan lebih suka menerima daripada memberi. Mengapa? Karena dengan menerima itu artinya dia akan mendapat sesuatu. Namun ketika dia memberi, dia kehilangan sesuatu. Terlebih jika yang kita berikan itu berupa barang. Namun demikian dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 3, Rasul Paulus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Walaupun demikian, dalam hal memberi juga bukan hanya sekedar memberi, tetapi memberi yang terbaik. Oleh sebab itu, dalam ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus untuk ambil bagian dalam hal memberi kepada jemaat di Yerusalem, yang pada waktu itu sedang dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun karena tekanan dari pihak-pihak tertentu sebagai akibat mereka menjadi orang percaya atau pengikut Kristus. Jemaat Korintus dibandingkan jemaat yang lain, mereka lebih beruntung karena memiliki segala kelimpahan, baik dalam hal karunia maupun secara ekonomi. Tetapi sayang, mereka adalah jemaat yang miskin dalam hal kemurahan hati untuk berbagi atau memberi. Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dengan menjadikan jemaat Makedonia sebagai teladan dalam hal memberi. Jemaat Makedonia merupakan jemaat
yang hidup dalam kondisi sebaliknya dari jemaat Korintus. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, bahkan sangat miskin. Namun mereka adalah jemaat yang kaya dalam kemurahan. Hal ini ditunjukkan ketika saat mereka meminta kepada Paulus untuk diberi kesempatan mengambil bagian dalam membantu jemaat Yerusalem. Padahal saat itu kondisi mereka sendiri sedang banyak beban, sedang kekurangan, banyak penderitaan. Jemaat Makedonia memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem, bahkan dikatakan bukan hanya memberi dari apa yang mereka miliki, tetapi dikatakan memberi melebihi kemampuan mereka. Apa yang dimaksud memberi melebihi kemampuan mereka? Dalam urusan memberi, mereka, jemaat Makedonia ini tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tidak juga memikirkan kekurangannya, dan terlebih mereka tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Bagaimana setelah memberi, atau bagaimana dengan kebutuhan hidupnya setelah apa yang mereka miliki diberikan kepada saudara seiman di Yerusalem. Mereka adalah jemaat yang tidak takut akan kehidupannya, karena mereka tahu bahwa Tuhan memeliharanya. Dan pemberian seperti inilah yang diartikan sebagai pemberian yang terbaik. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep jemaat masa sekarang. Banyak yang menganggap bahwa memberi yang terbaik itu adalah pemberian yang dinilai dari harga bila itu berupa barang, dinilai dari jumlah bila itu berupa uang, dan status atau besar kecilnya bentuk dukungan bila itu berupa non-materi. Maka tidak heran dengan konsep seperti ini akhirnya membuat orang enggan untuk memberi, karena merasa apa yang diberikan bukan sesuatu yang bernilai besar, bukan sesuatu yang terbaik. Namun saudara, dari apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia untuk jemaat di Yerusalem, kita tahu bahwa pemberian yang terbaik itu bukan dari nilai sesuatu atau apa dan seberapa yang bisa kita berikan, tetapi menyangkut sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Yang pertama, memberi yang terbaik adalah memberi yang didorong oleh sikap hati yang disertai dengan kerelaan. Saudara, ketika jemaat Makedonia memberi bukan karena Paulus yang meminta atau memaksa, namun malah mereka yang memohon kepada Paulus agar mereka juga boleh ikut memberi sumbangan bagi jemaat di Yerusalem. Padahal mereka sendiri dalam kondisi kekurangan. Kebanyakan orang, jangankan dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi cukup saja banyak yang tidak mau memberi. Dalam kondisi demikian, jika jemaat Makedonia ini tidak rela, tentu mereka tidak akan memberi. Mereka juga tidak mengukur banyaknya atau jumlah yang mereka berikan, tetapi mereka memberi dengan kerelaan hati karena mereka telah merasakan kasih karunia Allah. Kemudian yang kedua, memberi yang terbaik adalah memberi yang disertai dengan hati sukacita. Memberi dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, karena pemberiannya itu didorong oleh kerelaan hatinya, bukan karena paksaan. Kemudian yang ketiga, memberi yang terbaik adalah memberi dengan motivasi yang benar. Memberi dengan motivasi yang benar adalah memberi karena rasa syukur sebab Tuhan sudah menyelamatkan dan memberkati hidupnya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih dan tidak egois, sehingga dapat memikirkan, dapat memperhatikan, dan dapat mempedulikan kebutuhan orang lain. Bukan karena terpaksa, takut disebut pelit, bukan juga dengan memberi supaya dikenal sebagai seorang dermawan, dan lain sebagainya. Saudara, sifat kasih dalam hidup orang Kristen harus diwujud nyatakan dengan salah satunya melalui memberi. Memberi yang terbaik. Peduli baik terhadap kebutuhan orang lain maupun gereja. Oleh sebab itu, dengan memberi kita juga dapat berfungsi dengan baik dalam memuliakan Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita memuliakan Allah dengan memberi peduli kepada orang lain, agar hidup kita juga berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman pada malam hari ini. Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan,
Kami rindu untuk terus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, terlebih ketika kami telah menerima berkat Tuhan, bahkan keselamatan sempurna dari Tuhan. Kami ingin bersyukur di hadapan Tuhan dengan cara memperhatikan satu dengan yang lain, dengan memberi yang terbaik. Tuhan, untuk itu tolonglah mampukan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang malam ini dan juga esok dan seterusnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.